Rumah pengantin. 20 tahun lalu, sebuah pernikahan di kota kecil Jawa Tengah berubah menjadi tragedi. Malam itu seharusnya penuh kebahagiaan. Lampu hias menggantung di halaman, musik gamelan pelan terdengar. Tamu undangan sudah pulang. Dan pengantin baru, Arman dan Dewi, baru saja tiba di rumah yang mereka siapkan untuk bulan madu. Namun, takdir berkata lain. Menjelang tengah malam, sekelompok perampok masuk dengan wajah tertutup. Mereka mengincar perhiasan dan uang pemberian keluarga. Arman mencoba melawan demi melindungi istrinya. Tapi, jumlah mereka terlalu banyak. Jeritan Dewi memecah keheningan malam. Tapi tak ada yang datang menolong. Perampok itu tanpa ampun menghabisi nyawa Arman dengan tikaman bertubi-tubi. Dewi yang berusaha melindungi suaminya pun ikut menjadi korban. Dicekik hingga napas berakhir. Mayat pasangan pengantin itu ditemukan pagi harinya. Gaun putih Dewi ternodai darah, sementara jas hitam Arman koyak penuh luka. Rumah itu pun ditinggalkan, membusuk seiring waktu. Warga sekitar memilih jalan lain daripada lewat di depan rumah itu, karena sering terdengar suara tangisan dan bisikan lirih di malam hari. Juga penampakan sepasang sosok berjalan bersama di koridor dengan pakaian pengantin berlumuran darah. Tak ada yang berani mendekat setelah senja. 2 dekade setelah tragedi itu, rumah pengantin yang angker kembali disebut-sebut. Seorang pemuda bernama Randy, mahasiswa akhir yang berasal dari kota itu, mendapat kabar mengejutkan dari seorang notaris. Randy, kau ahli waris dari rumah peninggalan keluarga jauh. Rumah itu terletak di ujung desa, jelas notaris dengan wajah serius. Randy terkejut. Rumah? Keluarga jauh siapa, Pak? Sepasang pengantin, Arman dan Dewi. Mereka masih kerabat buyutmu. Rumah itu sejak lama kosong, tapi nama keluarga mereka meninggalkan garis waris padamu. Awalnya, Randy tak terlalu peduli. Namun rasa penasaran ditambah desakan dari sahabat-sahabatnya, Bayu, Tari, dan Siska, membuat ia berencana melihat langsung rumah itu. Siapa tahu bisa kita renovasi, terus dijadikan tempat nongkrong. Asik kan punya rumah tua buat base camp? Canda Bayu sambil tertawa. Siska menepuk lengannya. Aku gak setuju. Katanya rumah itu angker. Banyak orang bilang masih suka ada pengantin gentayangan. Tari ikut menimpali. Iya Ren, kamu yakin mau ke sana? Tempat itu sudah terkenal serem. Randy tersenyum tipis. Aku cuma mau lihat, toh kalaupun beneran angker, itu tetap rumah warisan. Setidaknya aku tahu kondisinya. Sore itu mereka berempat berangkat. Mobil Randy melintasi jalan desa yang mulai sepi. Langit jingga berganti gelap. Kabut tipis turun perlahan. Begitu sampai depan rumah, hawa dingin menyergap. Pagar besi berkarat berderit ketika dibuka. Di halaman, rumput liar tumbuh tinggi. Bangunan rumah bergaya kolonial, besar dengan pilar kokoh. Namun catnya mengelupas dan jendelanya berdebu. Ya ampun, gumam Tari. Aku merinding. Bayu mencoba menertawakan. Santai aja, ini cuma rumah tua. Gak ada hantu-hantuan. Mereka masuk ke dalam. Pintu kayu besar didorong hingga terbuka, menimbulkan bunyi seretan panjang. Aroma apek dan debu menyengat hidung. Ruang tamu luas terbentang, dengan meja kayu tua di tengah dan foto besar sepasang pengantin tergantung di dinding. Wajah Arman dan Dewi tampak bahagia dalam bingkai itu. Namun keempat anak muda itu merasa tatapan dari foto tersebut begitu tajam, seolah mengikuti gerak mereka. Aku gak suka foto itu, bisik Siska, wajahnya pucat. Randy mencoba tegar. Kita keliling sebentar, habis itu pulang. Tapi rumah itu seperti menyimpan lusinan misteri.
Mereka berempat melangkah pelan menyusuri rumah itu. Lantai kayu berdecit di setiap pijakan, menambah kesan angker. Debu tebal menempel di furniture tua, dan sarang laba-laba menggantung di sudut ruangan. Di ruang tengah, mereka menemukan piano tua dengan tuts yang sudah menguning. Bayu yang paling usil menekan salah satu tuts. Suara nyaring keluar, fales, membuat mereka semua tersentak. "Hei, jangan macam-macam Bayu," bentak Tari. Bayu tertawa. "Kenapa sih takut banget? Cuman piano kok." Namun tiba-tiba, tanpa ada yang menyentuh, tuts piano lain bergerak sendiri, memainkan nada panjang dan sumbang. Mereka terdiam, saling pandang dengan wajah pucat. "Ren, itu bukan kamu kan?" bisik Siska. Randy menggeleng cepat. "Bukan, aku bahkan jauh dari piano." Suasana semakin mencekam. Mereka buru-buru meninggalkan ruang tengah dan naik ke lantai 2. Di atas, suasana lebih dingin. Koridor panjang dengan deretan kamar di kiri kanan. Bau anyir samar tercium, seperti besi berkarat bercampur tanah basah. Salah satu pintu kamar terbuka sedikit. Randy mendorongnya perlahan. Kamar itu tampak seperti kamar pengantin. Ranjang besar dengan kelambu putih, lemari kayu, dan meja rias dengan kaca retak. Di atas ranjang, masih ada gaun pengantin putih yang terlipat rapi. Meski sudah kusam, kainnya tampak seolah baru saja dicuci. "Ini gaun itu?" gumam Tari dengan suara gemetar. Siska mendekat menatap gaun itu. "Kok bisa masih ada di sini? Padahal udah puluhan tahun." Seketika, kaca meja rias bergetar. Dari retakan kaca terlihat pantulan bayangan perempuan bergaun putih sedang berdiri di belakang mereka. Meski saat mereka menoleh, tak ada siapa-siapa. Siska menjerit, tubuhnya lemas. "Aku gak mau di sini lagi, aku mau pulang sekarang." Namun sebelum ada yang bisa menenangkannya, suara langkah berat terdengar di lorong. Seakan seseorang bersepatu formal berjalan mendekat. Bayu mencoba mengintip keluar kamar, tapi lorong kosong. Walau begitu, suara langkah itu semakin keras, lalu berhenti tepat di depan pintu. Hening. Tiba-tiba pintu kamar terbanting menutup dengan keras. Mereka panik. Randy berusaha membuka pintu, tapi gagangnya tak bisa digerakkan. Tari memukul-mukul daun pintu sambil berteriak minta tolong, tapi sia-sia. Lalu, udara di dalam kamar tiba-tiba berubah dingin menusuk. Lilin kecil di meja rias menyala sendiri, memperlihatkan pantulan di kaca. Sepasang pengantin berdiri di belakang mereka. Wajah Arman penuh luka tusukan. Darah menetes di jas hitamnya. Dewi dengan gaun putih berlumuran darah. Matanya kosong, mulutnya terbuka lebar seperti menjerit tanpa suara. Maya, Tari, Bayu, dan Randy berteriak bersamaan. Namun teriakan mereka tenggelam dalam suara tawa yang entah berasal dari mana. Pintu kamar akhirnya terbuka dengan sendirinya, menghantam dinding hingga catnya terkelupas. 4 anak muda itu berlari keluar koridor tanpa pikir panjang, turun ke lantai bawah dengan napas terengah-engah. Namun rumah itu seakan mempermainkan mereka. Lorong terasa lebih panjang dari sebelumnya. Pintu depan yang tadi mereka buka kini terkunci rapat. Bayu menendang berulang-ulang, tapi pintu itu tak bergeming. "Astaga, kita kejebak!" teriak Siska histeris. Randy mencoba menenangkan. "Tenang, cari jalan lain, mungkin ada pintu belakang." Mereka menyusuri ruang demi ruang. Setiap kamar yang mereka buka hanya berisi furniture tua, debu, dan bau anyir yang makin menusuk. Hingga akhirnya, mereka sampai di sebuah ruangan kecil di belakang rumah. Di ruangan itu ada selemari arsip tua.
Randy yang penasaran membuka laci-lacinya. Kertas-kertas usang berhamburan. Di antara tumpukan itu, ada sebuah buku harian dengan sampul merah pudar. Randy membacanya pelan. Ini milik Dewi. Tari mendekat, wajahnya tegang. Apa isinya? Randy membaca dengan suara bergetar. Aku tak ingin menikah dengannya, tapi keluarga memaksa. Arman baik, tapi aku masih mencintai orang lain. Malam ini aku takut. Aku dengar kabar ada yang ingin mencuri harta pernikahan. Jika sesuatu terjadi, semoga ada yang menemukan catatan ini. Siska menutup mulutnya, kaget. Jadi, mereka bukan cuma korban perampokan. Ada yang lain? Bayu menunjuk halaman terakhir yang tulisnya berantakan, penuh noda merah seperti darah. Mereka masuk. Arman berusaha melawan. Aku ikut menjerit. Tapi aku tahu, salah satu dari mereka. Wajah itu, aku kenal. Tulisan terhenti di sana. Mereka saling pandang. Jantung berdegup kencang. Berarti salah satu perompak itu orang yang dekat dengan mereka. Gumam Tari. Seketika, suara langkah kembali terdengar. Kali ini dari belakang mereka. Berat, lambat, namun mendekat pasti. Bayu menoleh cepat. Dan di sana, di lorong sempit, berdiri sepasang pengantin itu. Wajah penuh luka. Darah menetes ke lantai. Mata mereka kosong tapi memancarkan dendam. Tawa lirih Arman dan Dewi bergema bersamaan mengguncang ruangan. Lilin di ruangan padam seketika, gelap total. Teriakan Siska menggema, disusul suara benda terjatuh. Randy meraba-raba, mencoba mencari senter ponselnya. Begitu cahaya menyala, ia menjerit kaget. Siska sudah tergantung di pojok ruangan dengan kain kelambu melilit lehernya. Matanya melotot, lidahnya terjulur. Tari menjerat histeris. Randy dan Bayu menariknya keluar, tapi pintu ruangan menutup sendiri, meninggalkan mayat Siska di dalam. Dari dalam kegelapan, terdengar suara lirih Dewi, seperti berbisik ke telinga mereka. Dia sudah menjadi bagian dari rumah ini. Randy, Tari, dan Bayu berlari sekuat tenaga, mencoba mencari jalan keluar dari rumah itu. Napas mereka tersengal, peluh bercampur dengan rasa takut yang menggila. Di setiap sudut, bayangan sepasang pengantin itu muncul. Kadang hanya siluet di balik tirai, kadang pantulan di kaca pecah, kadang berdiri utuh dengan wajah hancur berlumuran darah. Ini gak mungkin nyata, gak mungkin. Bayu berteriak, mencoba menyangkal apa yang dilihatnya. Namun, ketika mereka masuk ke ruang tengah, piano tua yang tadi disentuh Bayu kembali berbunyi. Kali ini bukan satu nada, tapi sebuah melodi pernikahan, lagu pengantin, dengan irama sumbang dan mencekam. Di atas piano, perlahan muncul sosok Dewi. Ia duduk dengan gaun putihnya. Tangan berlumuran darah menekan tut satu persatu. Senyum lebarnya menampilkan gigi hitam yang ompong. Selamat datang di pernikahan abadi kami. Suaranya melengking, diikuti tawa lirih yang menusuk telinga. Arman berdiri sampingnya, membawa pisau karatan, menatap mereka dengan sorot mata membunuh. Bayu yang panik meraih kursi kayu dan melemparkannya ke arah piano. Kursi itu menembus tubuh Dewi. Tapi hantu itu tetap duduk, masih tersenyum. Malah darah segar menetes dari mulutnya, membentuk genangan di lantai. Lari, Randy menarik Tari, berlari menuju tangga depan. Namun saat melewati koridor, dinding-dinding rumah berubah. Cat mengelupas, kayu lapuk, bercak darah mengalir di sepanjang tembok. Udara begitu berat,
seolah mereka berlari di dalam kabut tebal. Saat sampai di pintu utama, pintu itu akhirnya terbuka. Bayu langsung mendobrak keluar, namun langkahnya terhenti. Di luar bukan halaman rumah, melainkan aula pernikahan. Lampu-lampu gantung menyala, kursi tersusun rapi. Tamu-tamu duduk mengenakan pakaian hitam. Tapi wajah mereka pucat, kosong, mata hitam pekat tanpa bola mata. Di ujung ruangan, di pelaminan, Arman dan Dewi berdiri. Mereka menatap Randy, Tari, dan Bayu dengan penuh nafsu. Kalian adalah tamu kami selamanya. Tiba-tiba Bayu didorong ke depan oleh kekuatan tak terlihat. Tubuhnya terhempas ke altar. Lalu pisau di tangan Arman menancap tepat di dadanya. Darah muncrat. Jeritan Bayu menggelegar. Tubuhnya ambruk. Namun matanya tetap terbuka, kosong. Tari menjerit histeris hampir pingsan. Randy memeluknya erat, berusaha menyeret keluar dari aula yang penuh ilusi itu. Namun setiap pintu yang mereka buka hanya membawa mereka kembali ke dalam aula, ke hadapan pengantin berdarah itu. Apapun yang kita lakukan, kita nggak bisa keluar. Randy terengah, putus asa. Dewi berjalan pelan ke arah Tari. Wajahnya menunduk, rambut panjangnya menutupi wajah. Namun ketika mengangkat kepala, matanya bolong, hitam kosong. Dari mulutnya menetes darah bercampur tanah. Temani aku, bisiknya. Tangannya yang dingin menyentuh pipi Tari, membuat gadis itu kejang-kejang. Randy berusaha melepaskan, tapi tangan Arman mencengkeram bahunya keras seperti besi. Enggak, jangan ambil dia, ambil aku aja. Randy berteriak, putus asa. Arman menatapnya lama, lalu senyum mengembang di wajah penuh luka itu. Pisau di tangannya berkilat, lalu menghujam tepat di perut Randy. Randy terbatuk, darah mengalir dari mulutnya. Pandangannya buram, tapi ia sempat melihat Tari diseret Dewi ke pelaminan, dipakaikan mahkota pengantin penuh darah. Suara gamelan sumbang kembali terdengar. Tamu-tamu bertepuk tangan pelan. Keesokan paginya, warga desa menemukan pintu rumah warisan itu terbuka. Di dalam hanya ada 3 mayat, Randy, Bayu, dan Tari. Mereka tergeletak di ruang tamu, tepat di depan foto pengantin Arman dan Dewi yang kini tampak lebih baru. Bingkainya bersih. Dan di dalam foto itu, ada tambahan 3 wajah baru berdiri di samping pasangan pengantin berdarah itu. Randy, Tari, dan Bayu. Senyum mereka kaku, kosong, abadi.